Disitulah kemudian timbul pertanyaan, siapa yang mengajari teman-teman Kristen punya konsep Yesus itu punya 100% daging Tuhan, 100% Tuhan roh. Itu siapa yang mengajari, Bang? Itu aja deh dari saya. Boleh jawab, boleh enggak? Kalau dibilang 100% Tuhan, 100% manusia, itu tidak ada ayatnya, Pak. Cari kalau ada, ya. Saya bukan apa-apa, Pak, ya. Saya juga berdiskusi apa-apa jelaskan aja. Silakan. Dengan denominasi Kristen seperti Katolik, Oneness, segala macam itu. Dan saya juga termasuk orang yang mendebat mereka, ya. Tritunggal pun saya debatkan, kan begitu. Oneness saya debatkan. Jadi bukan berarti semua orang Kristen punya pandangan yang sama. Ada Kristen yang tidak percaya Tritunggal, ada Kristen yang lain, A, B, C banyak, Pak. Makanya jangan menyamaratakan, kan begitu ya. Begitu. Jadi orang Kristen sendiri belum tentu tahu bahwa Tuhan itu kata Tuhan itu berbeda dengan kata Allah. Dia belum tentu Kristen tahu. Kan begitu. Bang Mereka Satria, pikir sama. Bang Satria, makanya aku bilang tadi percuma kamu debat sama dia, Bang. Karena gini, dia pukul rata. Yang penting Kristen dia pukul rata. Kristen itu Katolik beda loh sama Protestan. Makanya saya bilang kalau Anda sebut ayat itu jangan samakan gitu loh. Oke. Gini Bang Asteri, mohon maaf Bang Asteri, saya tanggapi dulu ini. Tanya dulu. Oke. Gitu, Bang. Baik, saya tidak akan pertanyakan itu, Bang. Dengar ya, Bang si Hosna, dengar. Ya. Itu silakanlah kamu bilang Katolik itulah yang benar, Protestan itulah yang benar, Unitarian itulah benar, Trinitarian itu silakan. Sekarang dengar dulu, dengar. Santai. Sekarang justru kamu sedang mengasih tahu kami yang di Islam ini bahwa jangan masuk Kristen. Kamu yang memberi jawaban ini, Bang. Kenapa? Karena kalau kami masuk Kristen ternyata kami tidak tahu Kristen apa yang kami mau masuk. Kamu yang mau bilang ini. Nah sebab itulah Bang, betapa keunggulannya orang Islam. Coba sekarang kamu tanya, Islam di Malaysia siapa Tuhannya? Islam di Indonesia siapa Tuhannya? Islam di Barat siapa Tuhannya? Sekarang Bang di Malaysia Tuhannya siapa? Allah Bapa. Di Kristen, kalau dikumal-kumal seperti ini, kadang-kadang Hashem, kadang-kadang Elohim, kadang-kadang Yahweh, kadang-kadang Yud-Heh-Vav-Pi kalau si Billy. Coba. Jadi kamu sudah mengakui bahwa jangan kamu coba-coba masuk Kristen seperti yang diakui oleh Taifuddin Ibrahim. Begitu Bang, terima kasih. Pak. Boleh saya jelaskan sedikit ya? Silakan. Ya, di Keluaran 20 ayat 6 itu ada nama YHWH, tapi dalam Alkitab disebut tulis Tuhan ya. Di kitab Tanah Yahudi itu YHWH. Bangsa Israel dilarang menyebut YHWH. Makanya mereka melafal huruf YHWH itu dengan Adonai yang artinya Tuhan atau Tuhan atau Lord. Atau juga menyebutnya Hasem. Hasem itu artinya apa? Artinya sang nama. Jadi YHWH yang ada di dalam kitab Tanah Yahudi, mereka menyebutnya Adonai. Sama Alkitab dijadikan kata Lord atau Tuhan, tapi huruf besar semua. Itu asal muasalnya. Jadi Bang Astari, Pak. Coba kita lihat cara Nabi memperkenalkan Tuhannya. Dan kemudian tidak usah kami tanya, saya cuma cocokkan dengan apa yang kamu narasikan. Ya. Musa itu mengasih tahu, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Bukan Ehad Adonai, itu, Pak. Adonai itu adalah Tuhan. Itu bukan Adonai, YHWH, Pak. Oh, Sema Israel YHWH gitu. Iya, YHWH itu tulisannya, tapi narasinya kadang-kadang ditulis YHWH. Kalau dalam huruf Ibrani YHWH, Pak. Kalau dalam spelling Latin itu Adonai. Kenapa YHWH mereka sebut sebagai Adonai atau Hasem? Bang, jangan kamu netralisir ajaran mereka itu. Jangan samakan Yahudi Yudaism. Kalau Yudaism itu memang YHWH. Tetapi kalau dengar dulu, dengar. Ya. Bahasa Ibrani Alkitab atau Kitab Tanah dalam bahasa Ibrani tulisannya Yod-Heh-Wah-Weh. Dah. Kalau di Alkitab disebut Lord huruf besar atau Tuhan huruf besar. Nah, di terjemahan Yahudi
Lord juga huruf besar dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Terima kasih Bang Astari. Sekarang gini, timbul pertanyaan di sini. Ketika Anda mengatakan bahwa di Ibrani, di original teksnya Bible, namanya babi-babi siapa-siapalah. Yod-Heh-Wah-Weh. Ya, Yod-Heh-Wah-Weh. Simple dari saya Bang Astari. Ya. Yang Anda imani sekarang ini kitab Ibrani atau kitab lembaga Alkitab Indonesia? Saya punya Alkitab banyak, Pak. Ya, artinya kalau di LAI ada yang salah dan saya pernah protes ya, saya merefer ke kitab tanah Yahudi. Oke. Jadi dan dengarkan teman-teman Kristen, saya bertanya satu kali lagi. Siapakah Tuhan kamu Astari sekarang ini? Tuhan atau penguasa saya ya adalah Yesus sesuai 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Yesus ya. Satu-satunya Allah adalah Bapa. Oke, Satu-satunya penguasa adalah Yesus. Kenapa Yesus? Oke, Bapak. Sudah itu aja. Enggak usah menerangkan. Jadi gini, ada di dalamnya. Iya. Itu, Pak. Gini Bang Astari. Tadi kalau tidak salah kamu mengatakan Yod-Heh-Wah-Weh dalam original teks, betul? Betul. Sementara saya tanya, yang kamu imani saat ini siapa? Kamu bilang semua Alkitab. Betul? Ya, sekarang di dalam bahasa Ibrani, di mana kamu temukan nama Yod-Heh-Wah-Weh adalah Bapak? Ada, Pak, di kitab Mazmur dan kitab Musa. Mereka menyebutnya Bapak. Dalam sembahyang mereka juga menyebutnya Aba atau Bapa. Aba itu bahasa Ibrani ya. Siapa mereka di situ? Bang Yesus kah? Kenapa? Mana ada Yesus nama Yesus perjanjian lama? Nah, berarti kamu sedang mengakui bahwa Yesus ini disandingkan seperti apapun tidak boleh menjadi Tuhan. Karena yang mengatakan dia Tuhan itu adalah anaknya yang tunggal, yang dikatakan Tuhan, betul? Dia sudah bilang ya di Matius 28 ayat 16. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apakah itu artinya dia penguasa? Menurut Anda gimana? Enggak, kalau kami itu abduhu wa rasuluh, Bang. Hamba dan utusan Tuhan. Sekarang gini, dia punya kuasa di sorga dan di bumi, ya. Tetapi jangan kamu lupa, Bang. Iya. Coba. Jangan kamu lupa, Bang. Iya, menurut kamu boleh, kalau kami tidak boleh. Kenapa? Karena saya menggunakan data. Sekarang, saya juga bagaimana saya bilang dia tidak boleh? Karena di Matius 17, nomor 19, ketika ditanya oleh Simon Petrus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kami lakukan agar kami peroleh hidup yang kekal? Ditanyakan Yesus di situ. Kalau Yesus memang penguasa surga dan dunia, maka jawabnya tentu begini. Mengapa kamu bertanya yang baik? Kan saya sudah bilang, aku berkuasa langit dan bumi, maka akulah yang baik. Betul? Betul? Ya, dalam kapasitasnya. Tetapi dengar, justru jawab Yesus, mengapa kamu bertanya hal yang baik? Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, tidak ada yang lebih baik, turutilah perintah Allah saja. Sekarang saya cari-cari capi-capi bongkar-bongkar Bible, Bang. Ternyata tidak ada satu kalimat dari Allah Bapa ini menjadikan Yesus itu Tuhan, melainkan Paulus. Loh, ada Yohanes 13:13 ada, Lukas 2:10 ayat 11 ada. Oke, Bang Astari. Yohanes 13:13 itu di 2009 dari junjungan berubah menjadi Tuhan. Sebelumnya ya betul. Alkitab Indonesia, Pak. Kalau Alkitab bahasa Inggris, Bang, lebih tidak cocok kalau ke Inggris karena di situ jelas Lord. Nah, kalau pakai Inggris bahasa Yunani kurios. Kurios. Sama Tuhan. Di dalam Yohanes 12:21 siapa yang dipanggil Tuhan, Bang? Siapa yang dipanggil kurios? Anda tahu? Nah, sekarang bisa nggak orang Yunani memanggil Sang Halik dengan kurios? Boleh nggak? Bisa Tuhan Allah yang punya nama gitu loh. Seperti hanya Musa yang tadi saya utarakan. Sema Israel Adonai Elohim, Tuhan Allah kita gitu loh. Kurios itu artinya penguasa. Bisa untuk sosok insani, bisa untuk ilahi. Sekarang di Yohanes 12 nomor 21, kamu tahu Bang siapa yang dipanggil kurios juga di situ atau Adonai di situ?
Abraham juga dipanggil Adonai kok. Nah, kenapa kamu sekarang mengakui bahwa ternyata banyak Tuhan gitu loh? Sekarang saya bilang Kan dari saya sudah awal bilang tadi bahwa dalam Alkitab itu terlalu banyak Tuhan. Ya toh? Makanya saya jelaskan ini. Ya, Kata jelaskan, coba. aslinya adalah single word, single meaning. Ya. Lord atau kurios itu single word, single meaning. Di Indonesia tadinya single meaning juga, single word, Tuan. Waalaikumsalam. Karena Israel pun menyebutnya Tuan atau Adonai ya. Sampai sekarang. Nah, di Indonesia itu kata Tuan dulu berubah disebutnya menjadi Tuhan. Allah ya. Alkitab jadul itu Tuhan Allah, Pak. Nggak ada Tuhan Allah. Karena betul. dirasa notasinya manusia, diciptakanlah kata Tuhan. Untuk membedakan baik. Oke, sekarang gini. Tadi bilang Alkitab lama-lama itu bisa jadi Tuhan karena ada perubahan. Iya. Sekarang gini Bang Astari ya. Ternyata di sini kan mengakui bahwa Tuhan ini hanya di lembaga Alkitab Indonesia, betul? Betul, Bang? Di Alkitab Melayu sebelumnya, hanya meneruskan Alkitab Melayu. Oke, hanya meneruskan original text begitu, Bang, sepatutnya. Sekarang pertanyaan yang timbul kemudian, terjemahan Alkitab Melayu, bahasa Indonesia belum ada saat itu kan. Oke. Sekarang masalahnya begini. Pertanyaannya begini kemudian. Apakah di kalangan Bani Israel di tempat Lukas 21 dikatakan bahwa lahir di tanah Yudea itu adalah Tuhan? Apakah di Bani Israel itu murni menuhankan anak Maria ini, Bang? Yesus ini? Ya, ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi murid-murid sebab Yesus itulah orang Yahudi percaya, tapi yang non murid-murid Yesus enggak percaya. Sebab itulah Bang Astari, saya kasih tahu kamu ya. Ini Perdana Menteri saya ini baru 7 bulanan, Bang, dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Anwar Ibrahim namanya, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ya, terus? Mau orang pontong, mau orang cacat, orang gila pun tahu dia Perdana Menterinya Malaysia. Ya. Sekarang Bang, bahkan kisarnya Rasulullah yang ada di abad ke-6, rambutnya, sempaknya, jubahnya itu masih disemadikan, masih diabadikan sampai saat ini. Ya. Sekarang yang Tuhan ini, Bang, lahir di Kota Daud ini bukan ketua kampung, bukan kepala desa, bukan juru parkir, bukan raja, malah bukan nabi kalau Kristen. Ini Tuhan doh. Iya, yang kenapa justru kok. Iya, sekarang justru di Bani Israel kamu yang bilang kok ini. Kenapa tidak semuanya menuhankan dia padahal ini Tuhan, Bang? Itu satu. Kedua, kalau dia memang Tuhan itu, Bang, yang mati, percayalah. Pasti jangankan bilang seperti Rasulullah ya. Setidak-tidaknya kain kafannya saja itu digiris sedikit gitu loh, buat kenang-kenangan ini loh bukti Tuhan pernah mati di muka bumi gitu. Ya, terus? Sekarang coba malah faktanya DLI bilang menerjemahkan menjadi Tuhan di 2009. Padahal ini jujur ya, di Bani Israel hanya 2,1%, Bang. 16.000 jiwa penganut Kristen di Bani Israel. Sedangkan Islam itu 8,3 miliar, 8,3. Salah, Pak, Anda menyebutnya Tuhan Yesus, Lord Yesus, saya nggak masalah. Artinya yang penting penguasa, udah selesai. Iya, masalahnya sekarang Bang Astari ada persoalan pokok yang timbul. Kenapa? Karena ternyata di gereja dengan melalui puji-pujian, lagu-lagu atau pengabdian itu semua kepada Yesus. Ya toh? Atau Anda mau muter lagi? Sekarang kalau memang Yesus itu hanya boleh disandingkan sebagai penguasa atau Tuhan, yang ternyata Abraham, Musa juga boleh dipanggil Adonai atau Kurios, kenapa di gereja menyanyinya, memuji-mujinya hanya kepada Yesus? Dengan apa? Dengan cara dia mati disalib. Sebab itulah saya bilang tadi, kalau tidak ada konspirasi penyaliban yang dibuat dari Romawi, mohon maaf, Bang, Kristen itu memang tidak punya Tuhan, Bang. Karena Tuhannya Kristen itu pasti yang perjanjian lama. Siapa namanya? Yod Hei Vav dari 4 tetragrammaton. Yang sama lafaznya menurut mereka Tuhan itu, Bang. Dan Allah itu beda ya. Tuhan dan Allah beda. Nah, ya beda. Menurut Anda silakan.
menurut kamu. Tetapi kalau menurut Yesaya 42 nomor 8 itu bagaimana? Itu aslinya YHWH, Ah, bukan Tuhan. Ani Yahweh. Coba dibaca Iya, Bang. artinya tulisannya adalah Yahweh. Dalam Alkitab ditulis Tuhan huruf besar. Iya, kamu sudah Terus? mengatakan itu yang Tuhan kan? Siapa nama dia? Yahweh kan? Iya, Tuhan kan? iya, Ya toh? memang. Sekarang Yesus itu enggak? Bukan kan? Yahweh atau Bapa itu yang nggak kelihatan, ternyata ada di dalam Yesus. Orang Yahudi nggak mengimani itu, makanya mereka nggak mengimani sampai sekarang. Oke, Bang bedanya. Astari, coba dibaca di Yesaya itu Bang, yang bahasa Melayu aja kamu baca. Yesaya 42 nomor 8 itu. Coba baca Bang. Bahasa Melayunya ada aja. Baca saya agak sulitan juga nih. Ya saya berapa? 42 nomor 8. Jangan kamu bernarasi tetapi justru terlalu membantah Bible-nya. Nanti kita lihat di situ Yahweh atau Semua Tuhan di bisa situ saya tertulis. jelaskan Pak, tenang aja. Iya, boleh. Pertanyaan pun saya akan jelaskan kalau ada waktu. Bukan pertanyaan Bang. Kita ini diskusi. Karena memang Ya. kalau ketuhanan Kristen itu menjadi pertanyaan kepada manusia umum gitu. Bukan manusia umum Saya tetapi hadir. manusia umum. Makanya saya hadir gitu loh. Nah, coba Kalau ini Bang, baca di Yesaya 42 nomor 8. ini agak susah juga ya. Saya berapa tadi? 42 nomor 8. 42 ya. 47. 48. Nanti kita lihat di situ Yahweh apa Tuhan di situ. Saya 42 ayat 8 itu yang ada patung itu ya kalau nggak salah ya. Enggak tahu. 42 ayat 8 beginilah. Sorry bukan. Aku ini Tuhan, huruf besar Tuhannya. Ya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Siapa dia Bang di situ? Ya udah jelas aku ini Yahweh kan. Di mana di situ Yahweh Bang? Itu yang Anda baca adalah kitab terjemahan. Kalau di jujur kamu Bang. YHWH. Gini Bang Astari, jujur kamu sekarang. Bahwa memang ternyata iman kamu yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya terjemahan atau hatargum. Itulah dipanggilnya bani terjemahan. Sekarang gini, dengar dulu biar selesai. Tuhan huruf besar dengan Tuhan yang T-nya doang besar itu artinya beda. Kalau Tuhan huruf besar semua itu merefer ke YHWH. Kenapa di huruf besarin semua? Kok pakai huruf besar huruf kecil lagi? Tadi sudah nama beda Bang Astari, sekarang huruf besar pula. Jadi gini Bang Astari ya, dengar, tolong dengar baik-baik. Sekarang saya ulang, pelan-pelan saya ulang. Ketika kamu membaca terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesaya 42 nomor 8, siapa nama di situ Bang? Alkitab bahasa Inggris pun Lord Pak namanya. Coba di situ, baca menurut Yahweh siapa namanya di situ Bang? Namanya YHWH kalau Anda baca Alkitab bahasa Ibrani atau aku ini Tuhan Bang, bukan aku ini YHWH, bukan aku Yotvevavi, aku ini Tuhan, itulah namaku ya toh. Lembaga Alkitab Indonesia, betul apa salah? Lembaga Alkitab Indonesia dan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan YHWH menjadi Lord atau Tuhan, huruf besar semua. Karena Yahudi pun menyebutnya Adonai, bukan YHWH. Adonai. Iya. Sekarang gini Bang Astari. Yang saya tanya ini bukan Inggris, yang Bible loh, Bible gitu loh. Yang kamu baca itu tadi. Bible kita kan merefer dari kata Lord huruf besar itu. Oke. Sekarang menurut dia di situ siapa namanya Bang? Tuhan kan? Ya toh? Iya, Tuhan atau YHWH sama aja. Nah, sekarang masalahnya di zamannya Musa yang menerima Nabi Yesaya yang menerima ayat ini, apakah Tuhannya adalah Yesus yang mereka dudukkan sebagai Tuhan manusia? Kalau nama Yesus kan belum ada, Pak. Nah, justru kamu jujur di sini bahwa Yesus ini menjadi Tuhan di perjanjian baru, betul apa salah? Tuhan huruf kecil apa huruf besar?
Loh, kita tidak tanya bang yang tadi pasal yang kecil besar bang. Jangan kamu menghina Tuhan lah. Kok ada Tuhan kecil, Tuhan besar? Kalau Yesus bilang aku ini Allah, aku ini YHWH. Enggak ada. Pernah Pak? Nggak pernah bilang begitu. Nah, kamu sekali lagi jujur. Kenapa kamu bilang kamu sematkan dia sebagai Tuhan bang? Yang mengajari kamu siapa? Itu yang saya tanya lo tadi. Dia memang Tuhan, tapi dia bukan Allah. Aduh, minta ampun deh. Nah, sekarang di mana kamu temukan itu bang? Itu yang saya mau bilang tadi ini. Di mana kamu temukan itu dia Tuhan itu? Ya itu disebut Tuhan atau kata penggantinya penguasa. Kenapa? Karena kekuasaan dari God atau Bapa atau Yahweh sudah diberikan. Iya. Sekarang itu menurut lembaga Alkitab Indonesia betul bahwa Yesus itu disematkan Tuhan karena dia penguasa dan segalanya, betul? Ya, emang sekarang gini, yang kamu baca tadi yang saya konfirmasi ayat itu bang, perjanjian lama, kamu mengakui bahwa belum Yesus. Sekarang apakah nama Tuhan yang tadi ini adalah Yesus anak Maria? Ternyata kamu bilang bukan, nggak ada Yesus di situ. Tuhan itu di Alkitab perjanjian lama, Tuhan dalam huruf besar merefer ke nama YHWH. Udah satu sisi. Di Alkitab perjanjian baru, Tuhan yang nggak ada huruf, yang bukan huruf besar semua itu artinya Lord atau penguasa. Dua arti yang berbeda, Anda mix. Enggak apa-apa, saya ikut sama kamu. Karena kamu di sini yang menduakan Tuhan. Sekarang gini, memang membingungkan bang. Justru saya pelan-pelan membuka, biar kamu terbuka gitu. Sekarang udah jelas sekarang di Yohanes 11:39, apa kata Yesus di situ bang? Yohanes berapa? 11:39. Anda ada ayatnya enggak? Waduh, kok masih ditanya saya ayatnya? Ngomong. Kalau bang, demi Allah bang, semenjak saya tidak lagi Kristen, saya membuang Bible itu bang. Tetapi insya Allah di kepala saya itu masih ada. Iya. Makanya dibuka aja. Yohanes 11 ayat berapa? 39 sampai 40. Semua bisa dijawab, tenang aja Pak. Iya, kalau asumsi memang bisa bang. Iya, tapi nanti nyari ayatnya belakangan. Kata Yesus, betul. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari mati. Terus apa? Apa yang mau Anda sampaikan? Yohanes 11:39 sampai 40. Ya, jawab Yesus ayat 40, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus pertanyaannya apa? Nah, ini tentang kebangkitan Lazarus ya, yang sudah 4 hari. Pertanyaannya apa ya Pak? Bang, kamu baca itu di mana? Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 39 dan 40. Kalau tidak salah, ayat itu berbunyi, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku, gitu. Itu mah ayat selanjutnya, Pak. Aduh, sebentar ya. Iya. Salah sih, Bapak. Sebentar, saya lihat. Ini kecil-kecil tulisannya. Kok di... Saya pakai buku, Pak. Nggak bisa, Mbak. Ini. Astaga. Nah, ini. Ayat 42 berarti Bapak. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ya, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ayat 42. Kurang. Ada 43 lagi mau? Gak apa-apa. Yang di sini 43. yang poin yang saya mau ambil di sini, ya. Bapa ini sudah dijelaskan oleh Yesus. Siapa Bapa ini? Dia juga Allah, dia juga Tuhan. Betul apa salah? Di Matius 11:25 tadi. Ini saya sinkronkan. Ini dua perkataan Yesus ini. Bahwa dia juga Bapa, dia juga Allah. Siapa dia? Itulah Tuhan, betul? Yesus di sini berbicara sebagai anak, Pak. Iya, biar sebagai Bapak, manusia, ya? Bang, nggak apa-apa. Itu memang keimanan kamu, silakan. Sekarang dia menjelaskan Bapa itu ada dua hal. Bapa sama Allah itu dari Tuhan, betul? Tuhan, Bapa langit dan bumi, betul? Tuhan, nggak ada Tuhan di sini. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul. Betul? Terus? Oke. Ya, aku sekarang, ketika Yesus kamu bilang Tuhan,
hanya dengan satu narasi di Matius 28 nomor 16 sampai 18 yang kamu bilang bully sudah dia penguasa, sedang saya sudah memaparkan begitu banyak ayat bahwa Musa dan Abraham juga boleh disandingkan sebagai Tuhan. Tetapi disinilah kemudian Ela ini milah-milah. Sebab itulah saya bilang tadi, kalau tidak ada konspirasi penyaliban Romawi, maka teman-teman Kristen ini tidak punya Tuhan. Sekarang, apa sesuatu yang pernah dijadikan atau pernah diberikan oleh Yesus sehingga kamu tidak boleh menyamakan dia Tuhan Abraham dengan Tuhan Musa? Atau boleh membedakan dia sebagai Tuhan yang besar itu? Sehingga dia boleh dipanggil Tuhan kecil. Anda harus jelas. Gini aja ya Pak, supaya saya bisa ngerti. Ganti kata Allah dengan ilah, ya. Ganti kata Tuhan dengan penguasa, supaya saya ngerti. Enggak. Saya enggak mau diganti. Karena gini Bang, saya sudah bilang sama kamu ya. Saya ulang sekali lagi. Yesus sudah menarasikan Bapa itu dengan dua, satu Bapa, satu Allah. Tetapi siapa dia? Tuhan. Enggak pernah dia. Begitu juga. Enggak pernah dia. Yesus tidak pernah mengucapkan nama Allah. Ya, itu harus Anda tahu. Apa? Tidak pernah mengucapkan nama Allah. Di mana? Di Bible gitu? Aja. Di Bible ini hanya gitu? terjemahan aja di Indonesia aja begini. Di luar negeri. Sekarang namanya. kamu mau bentuk gini. Kan yang saya mau selesaikan di sini Bang adalah Bible. Yang saya selesaikan di sini Bible. Bukan orang negeri. Kalau luar negeri kan saya sudah bilang. Di Bani Israel itu yang tadi saya sudah umpamakan dengan Perdana Menteri saya. Hanya 2,1% yang jelaskan ya. Kristen. Aku tahu bahwa engkau atau Bapak. Enggak, saya selesaikan dulu yang tadi ini yang kamu bilang Yesus tidak pernah menyebut Allah. Tapi karena orang dia bersyukur dengar. Iya, dia bersyukur. Dengar. Tapi di ayat sebelumnya Bapak baca. Bong. Dengar. Di dalam Markus 12:29 apa kata Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di Matius 11:25 apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Giliran saya tanya kamu mutar. Itu di Indonesia lah, itu Tuhan kecil lah. Sekarang saya tanya yang simple lagi, saya turunkan level sedikit. Sebelum nanti saya punis kamu dengan ayat. Sekarang, apa beda Yesus dengan Abraham dan Musa yang boleh dipanggil juga Tuhan? Apakah pernah dia menciptakan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Kristen yang tidak ada sama orang lain? Coba. Anda salah kalau mengartikan Tuhan itu sebagai pencipta, Pak. Tuhan itu penguasa. Menurut Anda, Tuhan itu manusia. Menurut Yesus, siapa Tuhan itu, Bang? Tadi kan saya sudah paparkan. Matius 21:11, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bisa sosok manusia, bisa sosok Tuhan, bisa sosok Ilahi. Yesus punya dua natur. Dia bisa disebut Tuhan, astagfirullahaladzim. Karena dia punya dua natur. Astari, dengar. Kalau memang Lembaga Alkitab Indonesia menulis di Bible Kurios atau Tios, tidak ada kita diskusi seperti ini, Bang. Justru sekarang yang saya mau gali, yang kata Tuhan yang kamu dudukan kepada Yesus di Lembaga Alkitab Indonesia itu. Makanya saya dari awal bilang. Sebab itulah saya bilang, Bang. Saya tanya. Jangan mengartikan Tuhan sebagai sang halik. Itu mix up nanti kepala Anda. Itu kan menurut kamu. Sekarang menurut Yesus siapa, Bang? Matius 21:11, Markus 12:29 itu siapa? Tuhan itu siapa? Markus 12:29. Coba dibaca. Itu Yesus mengutip Ulangan 6:4. Betul. Kenapa dia bilang kita? Karena dia juga nabi. Pak. Nih saya tulis ya. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ada nama Allah di situ, Pak. Allah kita, Tuhan itu esa. Iya nih Markus 12 ayat 29 ya. Nih ayat 29-nya saya baca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa ya. Ya. Tuhan di Alkitab ini. Ada dia dibilang di situ dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan huruf besar semua gitu? Enggak kan? Enggak. Ada dia bilang di situ dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan huruf kecil semua begitu? Saya baca Ulangan 4 ya, Ulangan 4. Enggak usah, kamu bilang di situ belum ada Yesus. Ini ketabluk lagi kamu ini.
Ini Sebentar, perjanjian baru Bang. aja yang saya bilang. Saya baca dulu. Anda pasti nanti akan kaget karena ayatnya sama. Tadi saya sudah baca Adonai Eloheinu Adonai Ehad, kamu bilang Bukan itu Yotrefafe. bukan Adonai, YHWH. Adonai Iya itu iya iya iya. Iya iya. Anda iya. buka itu. Coba sekarang Batik dibaca teks. bahasa Melayunya coba. Bahasa Melayu mana ada saya. Ini Jadi kamu mau samakan Tuhannya orang Bani Israel sama Tuhan kamu yang sekarang manusia gitu. sebentar, saya satu-satu ayat dong. Astagfirullah. Terus gimana mau jawab? Nih Ulangan 4 ya. Hmm. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan huruf besar semua itu Allah kita. Tuhan huruf besar semua itu Esa. Berarti ini dia mengutip Ulangan 4. Berarti Tuhan di situ merefer ke YHWH. Nah, Bukan Tuhan yang Allah, dimaksud oleh Yesus di Markus 12:29 siapa? Dirinya gitu. Tuhan huruf besar dirinya gitu. Bukan Bukan Tuhan kan? Allah atau Yahweh. Nah, Yahweh. kenapa kamu sekarang dia hanya mengutip sekarang di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Tidak ada dia bilang di situ, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan huruf semuanya di bumi dan Tuhan huruf besar semuanya di langit. Tidak ada. Balik lagi Tuhan itu penguasa. Benarkah Bapa itu penguasa langit dan bumi? Sebab itulah saya tanya sama Anda, Bang. Ketika Ya. kamu dudukkan jasad Yesus ini yang manusia utuh ini sebagai Tuhan, Ya. yang jelas juga Musa dan Abraham pun boleh dipanggil Tuhan, bahkan di Yohanes 12:21 juga dipanggil Tuhan. Siapa di situ, Bang? Kamu tahu? Filipus juga dipanggil Lord atau Koreos. Sekarang Kalau yang apa Abraham kekuasaan itu Yesus? Bapak. Dengar dulu supaya kamu nangkap, Paham. jangan nanti pura-pura apa ya tadi. Dengar. Ketika kamu mendudukkan jasad tubuh Yesus yang utuh manusia ini sebagai Tuhan, apa kelebihannya? Apa keunggulannya yang pernah diciptakannya dan diberikan kepada Kristen itu Mayat atau apa? Jasad Anda itu maksudnya mayat atau tubuh? Astagfirullahaladzim. Kalau mayat Ini orang. mana ada apa-apa lagi di situ kalau Kalau mayat. mayat itu di Yohanes 20 nomor 3, kami mencari jenazah Tuhan tetapi Tadi kami Anda tidak bilang tahu jasad di mana maksudnya mereka apa? di mana dia mereka Jasad menyembunyikan maksudnya apa? gitu. Tubuh. Maksud Ya, Anda tubuhnya jasad itu Yesus tubuh. ya, tubuh manusianya gitu. Sekarang Dia disebut apa? Tuhan penguasa karena di dalam tubuhnya berkenan berdiam Bapa atau Allah di dalam dia. Ya, Bapa coba. yang tidak kelihatan mau tinggal di dalam dia, mau berfirman di dalam dia, mau menghentikan angin ribut melalui Yesus, mau menghidupkan orang mati begitu. Karena apa yang dikatakan Yesus itulah yang dikatakan Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Bapa ada di Oke. dalam aku. Bagaimana Itu kamu aja ketahui sih, bahwa Tuhan Bapa itu ada dalam diri Yesus, Bang? Bagaimana kamu ketahui itu? Bapa ada dalam diri Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 14:10 atau Yohanes 10:30 dan 38. Yesus sendiri yang bilang. Itu iman Aku dan Kristen. Bapa adalah satu gitu. Satu, aku dan Bapa adalah satu, itu ayat 30, ayat 38-nya. Supaya mereka mengetahui bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Udah. Di Yohanes 11 nomor 21, apa kata Yesus? Sama seperti kita Bapak, ya Bapak menyatu dengan mereka, sama seperti engkau dengan aku dan aku katanya. Iya, Dia tapi menyatu dengan murid-murid. Sekarang murid-murid gini, nggak mungkin ada di dalam Bapa. Bapa mungkin bisa di dalam murid-murid. Seperti Yesus gitu nggak bisa murid-murid. Yesus ada sebenarnya di kamu dalam salah, Bapa. Bang. Bapa ada di Bang dalam Mas Yesus. Astari. Beda. Begini ya, saya bantu kamu. Ketika orang Islam bertanya, bagaimana kamu ketahui Roh Yesus, roh Bapa ada dalam diri Yesus? Kamu pasti menggunakan ayat dong. Ini catat ya, Al-Hidayah ini kasih penginjilan gratis ya. Pakai ayat, Di Pak. Lukas 4 nomor 18, dengar. Di Lukas 4 nomor 18, Roh Tuhan ada padaku untuk menyelamatkan banyak orang. Gitu loh, itu jawabnya. Tetapi jangan kamu lupa, di Yesaya 61 nomor 1, Yesaya juga Roh Allah ada padaku untuk menyelamatkan kaumku. Yang di Begitu juga Yesaya. di Kejadian 6 nomor 3, Roh Yesaya Allah akan itu tinggal di dalam nubuat. setiap manusia selama 120 tahun lamanya. Bentar, Yesaya itu nubuat buat Yesus. Dan Yesus sendiri Astagfirullahaladzim. nabi nubuat itu.
Coba Itu, Bang Pak. coba dibaca Yesaya 61 itu dibaca. Kamu sudah bilang tadi bahwa Yesus belum ada. Kenapa kamu bilang itu nubuat? Sekarang pertanyaannya, apakah Yesaya sedang menubuatkan Tuhan akan menjadi manusia gitu? Astagfirullah, sedar-sadarlah kamu bahwa Bang. roh Allah ada Ah, di dalam Mesias. Di mana Mesiasnya di situ Bang? Ya nanti ada ayatnya, cuma saya nggak bisa kasih tahu ini. Jangan kamu kutip Yesaya 61 itu mengatakan itu nubuat Mesias, nggak ada kaitannya. Itu Yesaya itu. Berapa? Nah itu Yesaya pura-pura berapa kan? Karena apa? Modal kamu ini sambil orang ngomong sambil kamu ngoceh. Bukan, saya lagi Coba buka, santai Bang, kalau diskusi dengar apa yang dipaparkan supaya kamu nangkap. Jangan nanti netizen di bawah ini menyimak. Karena Saya udah kalau nangkap yang di sudah dikasih tahu ayat tetapi pura-pura tidak tahu, itulah yang dipanggil ngotot. Saya Sekarang mau di Yesaya membuktikan 61 bahwa nomor itu 1 itu nubuat, siapa? Pak. Coba. Saya mau buktikan bahwa itu nubuat. Coba. Yesaya berapa? 11. Tadi Yohanes 11 kagak jadi. Sekarang ke Yesaya, mondar mandir aja saya buka-buka nih. Sebab Yesaya itulah 11 kamu mau sandingkan Yesus itu dengan penguasa, makanya saya bongkar semuanya. Sekarang di Yesaya 61 kamu bilang itu nubuat. Di mana itu Bang? Yesaya 61. Bentar. Ya saya nggak ngerti pertanyaannya karena nyebut ayat doang. Astaga, ini orang. Pada apa? Nanya kok Saya jelas bilang tadi, saya mengutip Lukas 4 nomor 18, saya sandingkan dengan Lukas 61. Kamu bilang tidak menyebut mengutip ayat. Astaga, ini orang, la haula. Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan kebebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Apa Nabi Yesaya memenuhi kualifikasi ini? Baca terus dulu sebelum ada ketemu Mesias. Baca terus sampai habis dulu. Cari Mesias di situ. Kamu bilang nubuatan toh? Di ayat lain akan ada, Pak. Jadi gini loh. Kalau di ayat yang lain yang kamu kutip, jangan kamu nanti jauh. Dengar. Gantian. Sekarang di Yesaya 7 nomor 20, Tuhan di situ justru sudah ada Bang menyiwa pisau cukur dari seorang raja dari seberang sungai Efrat, ini Raja Asyur. Personifikasi. Nah, giliran ada ayat begitu, ini metafora, ini bukan benar-benar. Tuhan lagi kami Tuhan kami lagi kita mengimani gitu. Salah buat saya, Pak. Dan saya hanya coba dibaca di situ. Dari perspektif Kristiani. Anda gak percaya masa bodoh amat saya. Yang sebab itulah perspektif Kristiani itu sesuai dengan dogma, bukan sesuai dengan Bible. Sebab itulah saya kasih tahu sama kamu. Bila kamu mengatakan bahwa itu adalah nubuatan tentang Mesias, sudah kamu carikan ayat di situ. Di situ, di mana dia bilang Mesias di situ, Bang? Mana ada nama Allah disebut-sebut Musa? Di Biblemu kamu tahu nggak nama Allah itu berapa kali disebut? Kagak ada. ELLEH itu adalah Allah lafaznya Bang. Di Biblemu itu berapa kali disebut? Muter-muter sini orang tadi dibahas lain. Selesaikan dulu Yesaya itu. Yesaya 61 selesaikan dulu. Astari. Selesaikan dulu Yesaya 61. Nanti kita bahas. Justru saya mau tahu berapa kali kata Allah dalam Bible itu. Ayat itu bukan untuk Yesaya, karena yang dilakukan ini adalah yang dilakukan Yesus. Di mana kamu bilang itu bukan kepada Yesaya tetapi Yesus? Di mana? Ayatnya mana? Yang jelas bukan Yesaya. Yesaya mana ada melepaskan orang-orang yang terlepas dari penjara, terus memang kau hidup di zaman Nabi Yesaya, begitu? Bukan Nabi Yesaya. Kau hidup di zaman Nabi Yesaya apa tidak? Siapa? Kamu hidup di zaman Nabi Yesaya apa tidak? Saya tanya. Gak ada urusannya sama ayat ini. Kenapa emang? Kok gak ada urusan? Jadi yang kamu punya urusan sama Yesaya, membantai Yesaya, kenapa? Ya karena Yesaya tidak memenuhi perkataan yang dia katakan ini. Apa kau ada duduk tidur makan sama Yesaya, Nabi Yesaya pada waktu itu? Itu tafsir saya. Gak ada urusan makan duduk. Nah makanya kalau tafsirmu jangan dibaksakan, dibenturkan dengan ayat tekstual.
Sekarang yang kamu Hanya bilang itu adalah kepada tekstual. Mesias, di mana di situ Tidak dikatakan ini adalah kepada dikatakan Yesus. bahwa itu adalah Yesaya. Astari, Itu bukan satu hal yang perbuatan saya. harus kamu tahu ya, di dalam perjanjian lama tiada satu nabi pun pernah bernarasi Hashem, Yod He Vav He, YHWH atau Elohim itu menjadi manusia.